Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga di malam hari ini kita boleh diberikan waktu kesempatan yang indah oleh Tuhan. Untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing dalam ibadah hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas menyampaikan selamat kita beribadah, dan ibadah kolom di malam hari ini akan dilayani yang terkasih Pendeta Ibu Lady Kumual Kaseger STH. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri. Kita melakukan klik nomor 125, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini sebagai jemaat Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas, dari kolom 1 sampai kolom 14, kami ada bersama dalam persekutuan yang beribadah, persekutuan ibadah kolom. Dan di dalamnya pun bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh menaikkan syukur, kami boleh menaikkan puji-pujian, karena begitu besar kasih setia-Mu yang boleh menganugerahkan kami waktu dan kesempatan saat ini untuk boleh beribadah. Dan saat ini pun ya Tuhan, persekutuan ibadah kolom
yang kami laksanakan saat ini, biarlah terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyatamu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkau Tuhan yang boleh menganugerahkan penghiburan dan penolong dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus. Saat ini kami pun datang sebagai orang-orang yang percaya. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan yang kami jalani, yang kami tapaki, kadang Tuhan kami tidak menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami. Sering kami mengutamakan kehendak pikiran kami. Sering kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Karena kami masih tergiur dengan apa yang dunia beri bagi kami. Tanpa kami sadari bahwa oleh kasih-Mu Engkau memberi kami Roh Kudus untuk menuntun, untuk mengingatkan kami bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga di saat ini pun kami percaya bahwa oleh hentaran Roh Kudus kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, di dalamnya pun boleh membawa kami untuk datang tertunduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu. Datang mengakui setiap salah dan dosa kami. Olehnya saat ini ya Tuhan, senantiasalah Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami selalu sadar bahwa kehidupan yang kami jalani, kami harus melihat tentang karya-Mu, tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Sehingga benar mencerminkan anak-anak-Mu yang telah beroleh Roh Kudus. Dan biarlah senantiasa Tuhan, ketika kami datang dalam doa pengakuan dosa ini, dalam komitmen bersama, kami akan melangkah terus dalam hidup ini, melakukan yang terbaik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus,
yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus buat kami sebagai anak-anak-Mu. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda padamu. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku pujikan dan ku sembahkan sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu lagi untuk boleh disapa lewat kebenaran firman-Mu yang saat ini kami akan baca lewat Alkitab dan kami renungkan. Yang pasti berita firman-Mu ini akan mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang menganugerahkan penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan,
saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah
yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut menyanyi klik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Shalom, damai di hati. Saat ini sebagai jemaat Gemim Sentrum Tatel Waru Kapas yang ada di kolom 1 sampai kolom 14, kita beribadah, ibadah kolom yang masih seperti 2 bulan terakhir, orang beribadah di rumah masing-masing. Memang situasi ini yang semakin hari ternyata ini virus atau pandemi COVID-19 belum berkurang, malahan masih bertambah, dan kita tidak tahu
kapan ini pandemi ini berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu, sehingga rata-rata semua bertanya, kapan ini mau berakhir? Kapan orang boleh mau ibadah sama-sama di rumah gereja? Kapan orang boleh mau ibadah kolom, ibadah bipra? Kapan orang boleh lagi mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan-kegiatan yang lainnya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena orang semua ndak tahu kapan ini pandemi COVID-19 berakhir. Tetapi sebagai orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang percaya bahwa oleh kuasa Roh Kudus orang tidak perlu mau bertanya lagi apakah Tuhan masih menyertai orang ataukah tidak. Karena percaya sampai saat ini demikian pun kehidupan kita selanjutnya, orang tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Orang sementara dibentuk oleh Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga kita, tentang bagaimana orang tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa ketuangan Roh Kudus yang pasti adalah momen yang orang semuanya tidak bisa lupa. Bagaimana ke-12 Rasul atau ke-12 murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika ketuangan Roh Kudus terjadi, Rasul-Rasul atau ke-12 murid Yesus mulai berkata-kata. Kata-kata yang dorangnya nak pelajari, kaki dorang sota bilang. Orang boleh baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Di situ dikatakan tuh bahasa-bahasa yang keluar dari mulut ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan salah seorang di dalamnya yaitu Petrus. Ketika ke-12 murid ini mulai berbahasa-bahasa, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang banyak di sekitar mereka yang dari bangsa-bangsa berbeda. Orang-orang mulai mabos to dorang. Kenapa dorang boleh bahasa dorang? Kenapa dorang boleh mengerti yang dorang bilang? Dan disitulah muncul keberanian dari Petrus. Kalau orang mau mengenal ini Petrus tuh, siapa tuh nyanda tahu ini Petrus. Bahkan banyak sudah senama Petrus. Mungkin orang pe papa, orang pe om, orang pe opa, orang pe anak, orang kasih nama Petrus. Sosok seorang Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap sampai Tuhan Yesus disalibkan, ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Karena apa? Dia petako, dia khawatir toh. Jadi belum ada kepercayaan diri dari seorang Petrus. Bahkan pun ketika kebangkitan Yesus, ia pun masih sempat tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan ia saksikan. Tetapi di momen ketuangan Roh Kudus ini, ketika ke-12 murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, di dalamnya Petrus tiba-tiba ia berdiri. Karena dia dengar tuh orang-orang bilang, aduh mabos tuh dorang. Ketika dia berdiri dia mengucap, dia bilang, torangnya nak mabok. Torang ada saat ini boleh berbicara dan dimengerti oleh banyak orang itu semua karena kuasa yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan hal itulah yang mengubahkan Petrus menjadi sosok yang berani, sosok yang tidak lagi takut, yang tidak lagi khawatir untuk menjadi saksi, untuk memberitakan apa yang boleh Tuhan Yesus sampaikan ataupun mereka saksikan Tuhan Yesus lakukan. Karena ketika orang ingin menjadi sosok seorang yang memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus, orang mesti berani. Orang nem boleh tako.
Karena sama dengan Tuhan Yesus ada bilang bahwa dunia akan membenci dia, tuh. Bahwa dunia tidak akan menerima dia. Jadi sama dengan orang-orang yang memberitakan firman-Nya. Kalau dunia tidak terima tuh Tuhan Yesus, maka pasti orang-orang pun yang memberitakannya tidak akan diterima di dunia. Tetapi kalau torang yang percaya kepada Tuhan, torang berani, torang kuat, torangnya tidak khawatir, percaya ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Kuasa Roh Kudus bukan hanya ditentukan di mana torang berpijak. Kuasa Roh Kudus bukan hanya ditentukan lewat gerak-gerik kita. Tetapi Roh Kudus yang ada pada orang ditentukan dari cara kita berucap, cara orang berperilaku, cara orang menjalani kehidupan ini, cara orang menjadi saksi Kristus yang sejati. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang sejati? Inti pengajaran Yesus adalah kasih. Jadi kalau orang mengasihi, maka Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Dan itu yang disampaikan oleh Petrus ketika ia memberanikan diri untuk berdiri. Dia bilang tentang apa yang Yesus boleh karyakan dalam kehidupan banyak orang, baik yang ada pada waktu itu, bahkan pun sampai kini, sampai pada orang yang ada. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi perenungan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan pun bisa dikatakan menjadi pertanyaan bagi kita. Seberapa besar peran Roh Kudus dalam mengubah dan memimpin hidup kita kepada Kristus selama menjadi orang percaya. Yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita dalam aspek menginsyafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perenungan ini boleh orang renungkan pribadi, apakah orang benar-benar menghadirkan Roh Kudus atau tidak? Apakah orang dalam hidup yang orang jalani benar-benar menjadi saksi Tuhan? Apakah hidup yang orang jalani benar-benar melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan? Karena ingat, jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, apa yang orang anggap betul, apa yang orang anggap benar, belum tentu betul dan benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang selalu membaca firman Tuhan, orang selalu menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, percaya bahwa orang pasti mengupayakan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Apalagi orang dalam gumul pandemi COVID-19 yang mana semua 2 bulan lebih orang mengalami pergumulan ini, baik ekonomi, kehidupan pekerjaan orang, aktivitas orang semua berubah, dan orang tidak tahu sampai kapan. Tetapi marilah sebagai orang-orang percaya orang tetap menjadi saksi Tuhan lewat perkataan orang, lewat pikiran orang, lewat perbuatan orang. Jangan orang terbawa dengan situasi yang ada. Contoh, ketika ada bantuan-bantuan, orang semua saling baku hitung, orangnya nak dapat, sana supaya banyak, dan lain sebagainya. Syukuri apa yang orang nikmati, apa yang orang jalani saat ini selagi orang masih diberi kehidupan oleh Tuhan untuk orang jalani. Bahkan pun mari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup orang, menuntun kehidupan orang. Jangan takut kalau orang menghadirkan Roh Kudus tidak mau lari. Roh Kudus mau tinggal pada orang pe kehidupan, mau hentar orang, mau jaga orang, mau menghibur orang, mau menolong orang dalam berbagai kesesakan kehidupan yang orang jalani. Demikian pun dalam pandemi COVID-19. Jadi mau selalu diingatkan kepada jemaat, marilah orang selalu beribadah pada Tuhan. Biar di keluarga, biar di rumah, rajin-rajin beribadah. Rajin-rajin orang memuji Tuhan. Jangan karena
Momen begini dong bilang, oh deh ibadah libur. Padahal kalau ibadah tidak ada tanggal merah, tidak ada libur. Ketika orang benar-benar ingin datang kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka hati untuk menerima orang. Jadi marilah orang untuk selalu beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena dengan demikian orang diberi kekuatan, kemampuan. Dan selalulah memiliki kasih dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sambil memberi kita menyanyi, klik nomor 103, Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan yang Maha Kudus, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mencari Tuhan dalam tekun, dalam taat, dalam setia beribadah. Sehingga di dalam ibadah kolom ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan ini Tuhan, selain materi yang kami dapat melalui berkat-Mu dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab kami, memang tidak seberapa dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, persembahan ini kami berikan dengan sukacita dan dengan ikhlas, karena kami pun merasakan penyertaan dan perlindungan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan persembahan hidup kami pun yang selalu kami siapkan hanya untuk Tuhan. Persembahan hidup kami, tubuh jiwa roh kami untuk melayani-Mu Tuhan. Diberkatilah persembahan kami ini Tuhan. Baik hidup kami, seluruh kehidupan yang Tuhan izinkan kami boleh bernafas, kami boleh menerima kesehatan. Itu benar-benar berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu akan selalu mengajarkan kami melakukan akan perintah-perintah-Mu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, yang akan dipergunakan untuk penata layanan jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas. Tuhan yang selalu melihat akan setiap kebutuhan jemaat kami. Dan Tuhan pun akan selalu memberikan berkat melimpah ruah untuk jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang penuh kasih terus menganugerahkan kami kehidupan, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Dan dalam persekutuan ibadah kolom, kami pun boleh membaca dan merenungkan berita firman-Mu, di mana bahwa untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu, kami harus memiliki kekuatan. Dan kami percaya kekuatan itu ada dalam kehidupan kami. Kekuatan Roh Kudus yang Engkau boleh anugerahkan. Sehingga biarlah ya Tuhan, kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, kami terus menghadirkan Roh Kudus untuk kami mewartakan Injil-Mu. Kami memperoleh kekuatan, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk melakukan yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, di dalamnya melakukan kasih itu. Tuhan Yesus, di saat ini pun kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh lemah karena sakit yang diderita, baik yang dirawat di rumah sakit, kami mohon Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Bahkan biarlah kesabaran, kekuatan Engkau terus anugerahkan, sehingga mereka selalu percaya bahwa Tuhan ada, menuntun, menjaga dan melindungi mereka. Demikian pun kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati kehidupan keluarga pribadi, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah kami terus ada dalam lindungan penyertaan Tuhan. Berkat kasih sayang Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam gumul pun yang sementara kami alami, gumul pandemi COVID-19, ada banyak yang berubah dalam hidup kami. Baik pekerjaan, aktivitas, usaha, ekonomi. Banyak hal yang berubah, tetapi kami percaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami meyakini bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan Tuhan sementara merancangkan hal yang baik pula untuk boleh kami nikmati, untuk boleh kami jalani dalam kehidupan kami ini. Bahkan pun Tuhan, ketika Engkau mendapati baik pribadi, keluarga, ada pergumulan, masalah, tantangan kehidupan yang kami alami, beri kami kekuatan sehingga kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ada jalan keluar terbaik, sehingga segala pergumulan, masalah, tantangan hidup kami akan berubah menjadi berkat untuk boleh kami nikmati. Ya Tuhan Yesus, kami pun berdoa buat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas. Para pendeta, Syamas Penatua Kolom, Penatua Bipra, komisi-komisi, panitia-panitia, kostor urusan rumah tangga pegawai gereja, perangkat pelayanan yang lainnya, kiranya terus diberkati oleh Tuhan dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan dalam gumul pandemi COVID-19. Biar semangat melayani tetap terus menjadi bagian kehidupan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Demikian pun diberkati bersama pemerintah yang ada,
baik dari pusat sampai ke pelosok desa, pun yang ada di Wanua Warukapas ini. Pejabat hukum tua, Bapak Syamas Adri Moningka, bersama seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami pun bermohon, biarlah mereka diberi kesehatan, kemampuan oleh Tuhan dalam menjalani tugas tanggung jawab, bahkan pun ketika saat ini dalam mengupayakan yang terbaik buat kami masyarakat, sehingga tidak ada penambahan yang sakit karena virus corona. Bahkan pun Tuhan sertai, jaga lindungi pemerintah yang ada bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Pun para medis yang ada, Tuhan berkati, beri kekuatan, ketabahan, kesabaran, bahkan pun kemampuan bagi mereka dalam menjalani tanggung jawab merawat orang-orang yang terkena virus corona. Di dalamnya pun kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini positif virus corona. Tuhan juga beri mereka kekuatan, ketabahan dalam menghadapi gumul ini. Biarlah senantiasa penghiburan yang sejati lewat Roh Kudus pun boleh ada dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, perangkat pelayanan yang boleh bertugas dalam pelayanan di ibadah kolom saat ini, baik badan pekerja majelis jemaat, Ibu Penatua Seni, Walando Tidayo, pelayan khusus jemaat kolom 13, Bapak Penatua Deki Wagei, Ibu Syamas Farli Tangka, demikian singers, Ibu Mega Mantiri, Saudari Regina Bawel, pemain keyboard, semua yang terlibat, multimedia sound system, diberkati oleh Tuhan dalam pemberian diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu, kami mau taruh dalam tangan kasih-Mu. Ini doa syukur, doa permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup persekutuan ibadah kolom di saat ini diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang Baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu, digembala hidup menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama.
Inilah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat disilakan duduk, ibadah telah selesai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kolom di saat ini boleh selesai dengan baik. Tentunya kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan sehingga rangkaian ibadah kolom di saat ini boleh terselenggara dengan baik. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada Pendeta Ibu Lady Kumawal Kaseger STH yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua dalam persekutuan ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanan baik di jemaat bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Demikian disampaikan terima kasih juga kepada perangkat pelayanan yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kolom saat ini. Disampaikan terima kasih kepada pelayan khusus Jemaat Kolom 13, Bapak Penatua Deki Wage SPT MSI, kepada Ibu Syamas Farli Kamagitangka. Demikian disampaikan terima kasih kepada singers Ibu Mega Mantiri, Saudari Regita Bawel, pemain keyboard Bapak Ian Derek, multimedia Saudari Margareta Siwi, sound system Saudara Gervas Tumbelaka. Dan disampaikan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan beribadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, informasi pelayanan untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Kadim Pendeta Ibu Lady Kaseger STH, Koordinator Ibadah Penatua Natalia Ngangi, Piket Pelayan Khusus Kolom 1. Prokantor Ibu Mega Mantiri, Saudari Regita Bawel, pemain musik Bapak Ian Derek, multimedia Saudari Margareta Siwi, dan sound system Saudara Firman Ngion. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.